Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya mau bahas mengenai chi-square gitu loh, uji chi-square. Apa itu uji chi-square? Uji chi-square itu merupakan jenis uji non parametris dengan data-data dengan persyaratan datanya itu adalah data kategorik. Artinya memang bukan data numerik. Data kategorik itu bisa bentuknya bisa ordinal, bisa nominal. Nah, salah satu tujuan saya dalam membuat video ini adalah memberikan penjelasan data-data atau dalam pengambilan keputusan. Karena apa? Pengalaman saya dalam menguji mahasiswa tentunya. Jadi, misalkan mahasiswa yang saya uji itu menggunakan uji chi-square. Kemudian setelah itu, karena judulnya adalah chi-square, maka dia ngambilnya itu adalah persen chi-square gitu. Padahal datanya nggak sesuai. Jadi sekedar informasi teman-teman sekalian, rumus dalam pengambilan keputusan di chi-square itu nggak cuma satu, ada 4 setidak-tidaknya. Pertama adalah percent chi-square, yang kedua adalah continue correction, yang ketiga adalah likelihood, dan keempat itu adalah Fisher exact. Nah, yang mana yang akan kita pakai itu tergantung dari data kita. Jadi nggak bisa sembarangan kita ambil, misalkan karena ini adalah uji chi-square, saya ngambil persennya rumusnya percent chi-square, enggak. Bisa aja kita harus mengambil likelihood, bisa aja kita pada saat data kita itu adalah mengambil continue correction. Nah, ini yang banyak keliru. Artinya, di sini saya akan bahas dalam satu video. Karena saya memang cari literatur sana-sini itu bahasan kayak gini tuh terpisah-pisah dan itu cukup yang menyita waktu. Makanya di sini saya akan buat bahasan dalam satu video. Kapan kita ngambil percent chi-square, kapan kita ngambil likelihood, kapan kita ngambil continue correction, Fisher exact, dan lain-lain. Oke, jadi tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman bisa dapat ilmunya. Kalau misalkan saya ada yang keliru, teman-teman bisa koreksi dan tinggal tulis di kolom komentar atau bisa di japri ke saya langsung ya. Oke, sekian dari saya. Ayo kita langsung untuk ke praktek ya. Baik teman-teman sekalian, kita langsung ke prakteknya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini, saya punya tabel yang ada di Excel ini ya, tabel yang ada di Excel ini. Di sini ada pola hidup, kejadian DM, dan gangguan kognitif. Contoh, ini saya bikin 3 tabel, bukan berarti satu judul ya. Contohnya gini, saya akan ngambil yang ini dulu ya. Misalkan saya ingin ngambil yang judul yang ini dulu, yang pola hidup sama kejadian DM. Contohnya misalkan judul saya tuh gini, hubungan pola hidup terhadap kejadian diabetes mellitus di mana gitu. Datanya itu kategorik. Pola hidupnya saya akan kategorikan, pertama dia baik, yang kedua dia tidak baik ya. Yang satu baik, yang kedua tidak baik. Untuk kejadian DM saya juga kategorikan 2. 1 terjadi, 2 tidak terjadi. Jadi baik saya masukin dalam value-nya itu adalah angka 1 dan tidak baik angka 2. Untuk tidak terjadi saya tulis angka 1 dan yang terjadi saya tulis angka 2. Oke. Ini sudah saya input sebanyak 30 responden. Ya, sebanyak 30 responden. Oke. Bagaimana kita prakteknya ke dalam SPSS? Jadi gampang aja, kita masuk ke dalam SPSS. Kemudian di variable view kita tulis nama, ini adalah nama nama kayak singkatan gitu ya. Ini kita bisa ditulis, kalau saya pola hidup bisa PH ya, atau apalah ya, terserah silahkan, yang penting dipahami. Labelnya yaitu tadi pola hidup ya, pola hidup. Desimalnya kita nolkan saja. Kemudian value-nya ini harus diisi. Tadi saya satu itu apa ya? 1 itu artinya baik ya. 1 itu baik. Enter. 2 itu tidak baik. 2 itu tidak baik ya. Add ya, klik add. Bisa juga di enter, bisa juga klik add. Oke. Pilih yang miser itu pilih yang nominal. Yang kedua adalah kejadian DM. Saya tulisnya KD aja ya. KD itu kejadian DM. Labelnya adalah kejadian DM ya. Desimalnya juga bisa kita nolkan juga ya. Desimalnya bisa kita nolkan. Values-nya kita 1 itu tidak terjadi. 2 itu terjadi.
Artinya tidak terjadi DM, yang 2 itu terjadi DM gitu loh. Dan hati-hati dalam penulisan values ini, jangan sampai kebalik-balik. Kalau kebalik-balik bisa salah gitu loh ya. Jadi hati-hati juga dalam penulisan ini. Nah, ini juga kategorinya kan tidak terjadi ya tidak ada rentang. Jadi maksudnya tidak ada urutan tinggi rendah ya. Jadi ini masih nominal. Jadi dua-duanya kita dalam kategori nominal. Caranya kita klik ke data view ya, ini sudah ada kolom PH, pola hidup, dan KD itu kejadian DM, atau bisa juga tulisannya KDM ya, atau kejadian DM. Kalau saya tulisnya hanya KD. Kembali ke Excel, kemudian yang pola hidup kita copy ya. Ini yang sudah kita berikan angka 1212 gitu ya. Kita kopas, blok, Ctrl C. Kemudian kita kembali ke SPSS-nya, klik di PH-nya, Ctrl V, kemudian balik lagi ke Excel untuk ngambil data yang kejadian DM, klik, kemudian Shift, klik yang ujung ya, klik yang nomor 30 ini, jadi klik dulu di sini, kemudian scroll ke bawah, pencet Shift, klik di sini di ujung sini, jadi dia akan ngeblok otomatis. Ctrl C lagi, kemudian masuk ke SPSS, klik di sini langsung Ctrl V ya. Oke, berarti datanya sudah ada dong, ya enggak? Nah, kalau misalkan teman-teman mau itu dilihat satu itu apa, dua itu apa, caranya adalah view value label. Tuh, jadi baik terjadi tidak terjadi ya. Nah, atau kalau misalnya kita gak mau kayak gitu, value labelsnya kita uncheck list ya gitu. Cara uji chi-square itu adalah analyze, kemudian descriptive statistik, pilih yang cross tab. Nah, rows adalah variabel independennya. Jadi independen saya kan pola hidup. Independen itu yang di depan, hubungan apa? Nah, itu misalkan hubungan pola hidup dengan kejadian. Nah, pola hidup itu independen. Dan untuk columns itu adalah yang dependent. Jadi masuk ke kolom ya. Kemudian setelah itu klik statistik, pilih chi-square, contingency coefficient, kemudian bisa juga kita klik risk untuk melihat add ratio. Ya, teman-teman sekalian, risk itu hanya bisa kita klik atau kita gunakan jika tabelnya 2x2. Continue. Maksud 2x2 tuh kayak gimana nih? Gini loh, 2x2 itu contohnya yang satu variabel independen kita itu misalkan ya tidak, berarti 2 kan? Yang satu kejadian DM itu terjadi tidak terjadi, berarti 2 juga kan? Nah, itu maksudnya 2x2 gitu. Nah, kita pilih yang sales. Ya, kita klik observe expected, kemudian kita klik yang row, kita ketik continue, kemudian kita okekan saja. Nah, ini adalah datanya. Kalau row itu ke samping totalnya, kalau kolom itu ke bawah. Nah, ini kita yang pakai yang row ya. Count-nya 17 orang, tidak terjadi yang baik ya, pola hidup baik, tapi tidak terjadi DM. Sorry, pola hidup yang baik dan tidak terjadi DM ada 17. Kemudian yang terjadi ada 2, gitu ya. Kemudian ini adalah expected count. Sekian ya. Nah, bisa juga teman-teman lihat di sini 2x2 itu. Jadi tabel kita kan nih 1 2 kan baik tidak baik. 1 yang ketiga tidak terjadi, 4 terjadi. Jadi 2x2. Jadi semuanya kan 4. Ini 2, ini 2 gitu loh. Itu maksud 2x2 ya. Nah, kapan kita ngambil yang saya bilang tadi ini percent chi-square, continue correction, likelihood, Fisher exact, kapan kita ngambil itu? Nah, jadi saya akan jelaskan di sini teman-teman sekalian. Syarat-syaratnya yang pertama adalah jika tabelnya 2x2 dan salesnya ini 0% dan 0% dia artinya gini. Artinya kalau misalkan tabelnya 2x2 kayak gini dan dia tidak memiliki expected count kurang dari 5 ya. Mana kurang dari 5 nih? Saya ada nih kurang dari 35, kurang dari 5 itu ada 3,7, berarti kurang dari 5 kan? Nah, saya ulangi. Kalau misalkan tabelnya 2x2 dan
dia punya expected count tidak kurang dari 5, artinya lebih dari 5 semuanya, semua tabel tanpa kecuali. Jadi semuanya itu maksudnya di sini nggak ada, oh di sini nggak ada ya, di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini juga nggak ada. Nah itu berarti semuanya, artinya empat-empatnya itu tidak ada yang kurang dari 5. Maka itu gunain continue correction ya rumusnya. Kalau misalkan 2 kali 2, kali ini 2 kali 2, tetapi nih contohnya punya saya, ada infonya di sini, one sales ya kan, 25% have expected count less than 5. Artinya ada satu sale saya ataupun 25% dari total sale, dia expected count-nya kurang dari 5. Mana ini tuh ya kan, 3,7, yang lain kan 12,7, 6,3. Ini saya punya tuh satu, berarti 25%. Kan cara ngitung 25% gimana? Ya kan satu kotak dari 4 kotak berapa persen? 25%. Ya kan? The minimum expected count is 3.67. Nah, ini berarti 3,6. Ya inilah ya, 3,7 lah kalau kita dibulatkan ya. Maka kalau misalkan itu kita tidak memenuhi kriteria untuk ngambil yang continue correction, berarti kita pilih yang mana? Kita pilih yang Fisher exact gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat Fisher exact test, nah ini berarti yang saya akan gunakan tuh Fisher exact test. Berapa? 0,001, artinya ya ada hubungan karena kurang dari 0,05 kan. Ini kan biasa ya, kurang dari 0,5 itu ada hubungan. Kalau 0,05 itu tidak ada hubungan atau HO-nya atau HO-nya diterima ya. Kalau tidak salah ya, H0-nya diterima ya, HA-nya ditolak, H0 diterima. Tapi kalau ini berarti HA-nya diterima dan H0-nya ditolak karena kurang dari 0,05. Nah, kalau kita lihat odd ratio-nya nih, ini risk estimasi resiko gitu. Odd ratio-nya berapa? 22,667. Bacanya adalah orang yang memiliki pola hidup yang tidak baik, ya kan? Dia memiliki resiko sebesar 22,7 lah kita bulatin untuk terjadi DM. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk tabel yang 2 kali 2. Nah, sekarang saya akan ngebahas mengenai tabel yang 3 kali 2. Ya kan? 3 kali 2. Lihat di Excel saya lagi. Tuh. Misalkan saya punya judul yang kedua. Jadi inilah yang kejadian DM, anggaplah ini tuh tidak ada ya. Jadi teman-teman gak usah buat kayak gini juga nanti. Nah, anggaplah tidak ada. Jadi saya tuh hanya punya judul, misalkan hubungan pola hidup terhadap terhadap gangguan kognitif pada pasien pasca stroke misalkan ya. Misalkan saya punya judul adalah hubungan pola hidup terhadap gangguan kognitif pada pasien pasca stroke. Gangguan kognitif kan nggak cuma terjadi atau tidak terjadi, tapi kan ada range, ada ringan, sedang, berat kan. Bagaimana caranya? Nah, jadi ringan, sedang, berat. Ringan saya tulis 1 value-nya. Sedang saya tulis 2, berat saya tulis 3. Artinya pasti 3 kolom kan. Sedangkan yang pola hidup ada 2 kolom, yaitu baik dan nggak baik. Berarti 3 kali 2 dong, ya nggak? Nah ini maksud 3 kali 2 itu tabelnya, oke? Nah sekarang kita akan masukkan ke SPSS. Oke, kita masukin. Ya, ini kalau misalkan teman-teman nggak ada ini ya, maksudnya kalau teman-teman judulnya bukan ini, berarti ini nggak ada ya. Ini hanya contoh aja. Saya akan masukkan di nomor 3 aja ya. Contohnya adalah nomor 3 itu apa tadi? Gangguan kognitif ya. GK ya. GK itu gangguan kognitif. Oke, saya tulis gangguan kognitif. Desimalnya saya akan nolkan juga. Values-nya, nah ini tadi kan saya bilang 1 itu berapa? Ringan ya. Ringan. 2 itu adalah sedang. 3 itu adalah berat ya. Nah, oke. Datanya apa? Karena datanya itu merupakan suatu bentuk kayak jenjang, yaitu ada jenjang ringan, sedang, tinggi atau berat, maka disebut dengan ordinal ya.
klik ordinal, kemudian kita ke data view, kembali lagi ke Excel, klik, scroll ke bawah, pencet shift, klik sampai ke ujung sini, Ctrl C, kembali lagi ke SPSS, klik di sini, kemudian Ctrl V. Oke ya, Ctrl V. Kita sekarang analisa. Analyze, deskripsi statistik, kemudian cross tab for explore. Cross tab. Nah, kejadian yang saya ulangi dari awal misalkan ya. Nah, ini rows-nya itu untuk independen saya. Apa itu independen saya? Pola hidup. Sedangkan yang columns itu yang kognitif ya. Gangguan kognitif. Itu adalah variabel dependen saya. Klik. Statistik, klik. Chi-square ya. Risk-nya kita nggak usah klik karena nggak bakal muncul, karena risk itu hanya bisa muncul untuk tabel 2x2. Ini kan kita 3x2 ya kan, jadi nggak usah. Continue. Untuk selnya kita bisa pakai yang ini, kita continue, kemudian oke kan saja. Kita lihat ya di sini ya. Di sini ada pola hidup baik dan tidak baik. Ini ada gangguan kognitif ringan, sedang, berat. Kalau misalkan saya baca bahwa pola hidup yang baik dan memiliki gangguan kognitif yang ringan itu ada 9 orang dengan persentase 47,4 gitu. Kemudian yang pola hidup yang baik dengan gangguan kognitif berat ada 1 dan sebagainya macamnya. Oke? Seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas, ini yang penting. Untuk yang 3x2 teman-teman gak akan ketemu rumus yang ini, Fisher exact dan continue correction, karena tabelnya lebih dari 2x2. Artinya teman-teman hanya akan menemukan dua ini, percent chi-square dan likelihood ratio. Oke, nah gini, ini yang penting teman-teman sekalian. Ini bisa dijadikan pedoman. Kalau misalkan tabelnya lebih dari 2x2, artinya 3x2, 3x3, ya kan? Dan expected count-nya itu tidak ada yang kurang dari 5, ataupun yang kurang dari 5-nya itu tidak lebih dari 20%. Ada sih, tetapi tidak lebih dari 20%. Maka itu kita ngambil baru percent chi-square. Baru kita ngambil yang ini. Nih, percent chi-square. Tetapi kalau misalkan kita punya sel yang expected count-nya kurang dari 5 dan itu lebih dari 50%, maka pakainya adalah rumus likelihood tuh. Ya. Nah, kita hitung di info saya ini, di outputnya itu kita baca 3 sel artinya 50%. Kenapa 50%? 3 sel dari 6 kan 50%. Artinya 3 sel atau 50% ada expected count yang kurang dari 5. Sedangkan syaratnya itu tidak boleh tidak boleh lebih dari 20%. Ya kan? Dimana minimum expected count-nya adalah 2,93. Yang paling kecilnya 2,9 nih. Artinya apa? Kita nggak bisa ngambil percent chi-square karena nggak masuk syarat. Berarti kita ngambil yang mana? Likelihood. Oke. Gitu loh. Paham ya? Jadi kita ngambil likelihood. Karena apa? Karena ada sel yang kurang dari 5, ada 3 sel. Oke, kita cari yang mana aja. Yang ini 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3. Expected count-nya ada 4, ada 2,9. Ya kan? Gitu. Gampang kan? Oke. Baik teman-teman sekalian, seperti itulah cara kita ngambil pengambilan keputusan dalam menggunakan uji chi-square. Jadi jangan salah lagi, setelah nonton video ini, harapan saya adalah teman-teman bisa paham banget kira-kira saya itu pakai yang mana dalam pengambilan keputusan untuk menguatkan ataupun mengambil keputusan dalam hipotesa saya. Oke? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Simak terus videonya ke depan, nanti saya akan bahas lagi mengenai uji-uji yang lain. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.